Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kami ingin berbagi aplikasi kepada sahabat-sahabat, khususnya sahabat-sahabat guru SD, yaitu aplikasi PKG 360. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, inilah aplikasinya, kami beri nama aplikasi PKG 360 SD01 untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Jadi di samping guru kelas bisa digunakan guru PAI, guru bahasa Inggris atau guru PJOK. Nah, dalam aplikasi ini juga kami beri link untuk tutorialnya. Silakan nanti bisa dibuka tutorialnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, aplikasi ini kami gabungkan. Yang pertama adalah aplikasi PKG, kemudian PKG 360, dan yang ketiga adalah aplikasi SKP yang terdiri dari SKP, capaian SKP, BPK, dan PAK tahunan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang pertama untuk aplikasi ini kita lakukan yang pertama adalah pengisian data awal. Nah, silakan diklik di menu data awal. Nah, ini bisa diganti. Nah, ini contoh saja. Nah, misalnya seperti ini. Jadi alamatnya kita ganti. Kemudian telepon kelurahan. Dan seterusnya ada kabupaten, provinsi. Kemudian periode penilaian, tahun penilaian, tanggal laporan PKG. Kemudian data kepala sekolah, yaitu nama kepala sekolah. Kemudian pangkat, golongan, TMT, pangkat. Kemudian identitas penilai, nama, pangkat, golongan. Kemudian NIP. Kemudian yang ketiga adalah identitas pengawas. Kemudian yang keempat identitas Kabid Pendidikan dan Tendik. Kemudian selanjutnya adalah data identitas guru, terdiri dari nama guru, kemudian NIP, tempat tanggal lahir, nomor seri Karpek. Nah, kemudian pangkat dan golongan. Untuk pangkat golongan ini sengaja kami sediakan droplet. Jadi sahabat-sahabat bisa milih di droplet ini pangkat golongannya apa. Mulai dari tidak ada golongan ini untuk non PNS, kemudian untuk golongan 2D, dan seterusnya sampai golongan 4D. Nah, misalnya kita pilih saja golongan 3D. TMT-nya, kemudian jenis kelamin, mulai tugas di sekolah ini, kemudian TMT guru, NUPTK, NRG, masa kerja, pendidikan terakhir, program keahlian yang diampu, kemudian tanggal sebelum pengamatan, nilai formatif, jumlah jam mengajar, kemudian kelas pengamatan, tanggal SKP. Nah, yang bawah ini tentang SKP, tanggal BPK, kemudian pendidikan yang diusulkan angka kreditnya, yang terakhir adalah jabatan guru. Nah, setelah kita mengisi semuanya, maka kita bisa melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, SKP, PKG, BPK, dan PAK tahunan adalah sebuah rangkaian. Yang pertama kita lakukan tentunya adalah SKP, karena SKP ini dibuat di bulan Januari atau di awal tahun. Nah, bagaimana langkah membuat SKP pada aplikasi ini? Kita buka saja tombol SKP
Nah, inilah tampilan dari SKP yang siap untuk dicetak kalau sudah kita isi. Yang pertama ini data kepala sekolah, kemudian data guru, ini sudah tadi kita isi di data awal. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengisinya, kita cukup mengisi di 3 bagian saja. Yang pertama adalah kode pekerjaan. Ya, jadi di sebelah kanan ini kami siapkan kode yang kita gunakan untuk mengisi rencana yang akan kita lakukan. Nah, kode ini itu berasal dari lampiran Permen RB nomor 16 tahun 2009. Nah, bagi sahabat-sahabat yang belum begitu familiar dengan ini, lebih baik ini dibuka dulu, kemudian silakan dicetak. Nah, cetaknya ini adalah di kertas F4 atau kertas folio ya. Ini ada 2 lembar, jadi silakan dicetak. Inilah tupoksi dari guru. Sedangkan yang dimasukkan di SKP itu hanya mulai bagian 2, yaitu pembelajaran dan tugas tertentu. Kemudian yang kedua ada PKB yang terdiri dari pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatif. Nah, yang terakhir adalah penunjang tugas guru. Nah, masing-masing ini kalau sahabat-sahabat semuanya sudah hafal, sudah sering menggunakan model seperti ini, maka tentu tidak sulit. Tapi bagi yang belum, ini silakan dicetak kemudian dicermati. Nah, yang pertama, tugas pembelajaran dan bimbingan atau tugas tertentu, ini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah kodenya 5, ini untuk guru mapel, guru kelas. Kemudian kalau kode nomor 6, ini adalah untuk guru BK, termasuk BK TIK. Nah, untuk teman-teman sahabat-sahabat dari SD, itu hanya milih nomor 5 saja. Kemudian yang kedua, kode nomor 7 sampai nomor 11 ini diabaikan saja karena ini tidak berlaku untuk guru SD. Yang berlaku tugas tambahan adalah kode 12 sampai 18 dan ini maksimal kita milih 2. Kemudian di PKB itu pilihannya banyak mulai dari kode 19 sampai kode 63. Jadi kode 19 sampai 63, kode 19 sampai 29 itu adalah 28 itu adalah untuk pengembangan diri, kemudian kode 29 sampai 51 itu adalah publikasi ilmiah dan kode 52 sampai 63 itu adalah karya inovatif. Kemudian penunjang tugas guru itu kodenya 64 sampai dengan 79. Nah, ini silakan kalau belum paham bisa dicetak. Nah, kalau sudah paham langsung bisa mengisi. Yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kode yang dipilih di paling atas, ini adalah kode nomor 6. Jadi nomor 6 itu deskripsinya adalah merencanakan dan melaksanakan pembimbingan. Nah, sebaliknya, kode nomor 5 ya. Tapi kalau kode nomor 5 yang dipilih. Kalau kode nomor 6 ini adalah untuk guru BK. Jadi dia bunyinya adalah pembimbingan. Jadi kita pilih yang kode nomor 5. Nah, untuk selanjutnya ada tugas tambahan yang maksimal kita milih hanya 2. Yang pertama, silakan dipilih itu kalau misalnya guru kelas, artinya bisa memilih nomor 18. Tapi 18 adalah nomor terakhir. Pilihan berikutnya bisa memilih nomor kalau kode 13 misalnya 12 misalnya, ini adalah program inklusi ya. Ada inklusi, kalau 13 itu adalah wali kelas, ini untuk SMP ke atas. Kemudian kode 14 ini menyusun kurikulum, bisa pilih ini. Nah, kalau juga bisa juga nomor 15 misalnya yang menjadi pengawas penilaian. Yang dimaksud di sini adalah pengawas penilaian semester dan tengah semester. Kemudian kode nomor 16 itu membimbing ekstra. Kemudian kode nomor 17 itu adalah pembimbing KI, jadi publikasi ilmiah karya inovatif. Nah, misalnya kita pilih yang kode 15 misalnya. Nah, untuk kode ini sudah kami desain bahwasanya ketika Bapak Ibu memilih nomor 14 menyusun kurikulum, maka dia diberi harga 5%. Maka di sini harus 12 bulan.
Ya, jadi yang diisi di sini jumlahnya 1, ini yang bisa diisi, kemudian ini otomatis di 100% otomatis. Nah, di bulannya ini yang perlu kita isi. Kalau menyusun kurikulum itu 12. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memilih kode 15 menjadi pengawas penilaian, nah ini cukup 4 bulan ya. Karena semester dan tengah semester hanya 4 bulan. Nah, sebaliknya yang kode 18 itu kita pilihnya adalah 12 bulan, misalnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya adalah PKB. PKB itu yang pertama adalah diklat. Nah, yang umum diklat itu bisa mulai kode 19. Nah, 19 ini yang 930 jam. Ini kayaknya tidak mungkin. Kemudian yang mungkin itu pertama adalah kode 24, itu yang kode 23 itu yang 81 sampai 180 jam, dan yang paling sering kita pakai adalah kode 24. Itu 30 sampai 80 jam. Nah, selanjutnya ini kita bisa milih untuk yang lain. Misalnya kalau kita merencanakan PTK itu kode 235, maka harus juga menyiapkan menjadi narasumber PTK untuk seminar. Nah, ini bisa kita pilih yang kode 29. Bisa juga tidak, misalnya kita langsung milih yang 35 misalnya. Nah, ini membuat PTK yang diseminarkan di sekolahan. Kemudian kalau misalnya kita bikin modul misalnya, itu berarti kode 47. Nah, membuat modul digunakan di sekolah. Kalau digunakan tingkat kabupaten berarti 46. Nah, tingkat kabupaten. Nah, coba kita pilih saja yang contohnya adalah yang digunakan di sekolahan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat pedoman guru. Nah, pedoman guru ini bisa kita buat setiap tahun, tapi yang bisa kita usulkan untuk kenaikan pangkat hanya 1 kali. Misalnya kita buat 1, kemudian kalau kita ingin membuat alat peraga, kita bisa kode 58 untuk yang kompleks, kemudian 59 untuk yang sederhana. Kalau kemudian alat pelajaran itu berarti 56. Alat pelajaran kategori kompleks, kalau yang kategori sederhana 57 misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengisi untuk penunjang tugas guru. Yang pertama yang sekarang masih relevan yaitu kode 68. Itu adalah menjadi pengawas penilaian ujian sekolah. Nah, kalau yang 69 itu ujian nasional, sekarang sudah tidak ada ya. Jadi kita pilih saja yang kode 68. Nah, terus yang kedua, ketika kita jadi anggota PGRI misalnya atau anggota organisasi profesi yang lain, maka kita bisa pilih kode 71. Tapi kalau kita sebagai pengurus itu kita kodenya adalah 70. Nah, sebagai pengurus. Kalau misalnya kita jadi pengurus pramuka misalnya, kita bisa kode 72. Kalau menjadi anggota misalnya kode 73 dan seterusnya. Misalnya kita ambil saja yang kode 72 menjadi pramuka. Ini biasanya teman-teman SD punya SK semuanya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ketika ini sudah selesai, kita tinggal mengisi lagi jumlahnya ini, kuantitasnya ya. Ini satu-satu saja. Jadi sini alat pelajaran kita isi 1. Kemudian waktunya ini kita sesuaikan ya. Kalau misalnya kita buat PTK bisa kita buat 2 bulan atau 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti kita hanya melaporkan saat pembuatan laporan. Tapi kalau misalnya kita melaporkan juga tentang prosesnya, nah itu kita buat lebih dari 1 bulan. Nah, kalau kita sesuaikan dengan Suhita misalnya, karena Suhita itu kita buat laporannya saja kita cukup 1 bulan. Demikian juga membuat alat pelajaran cukup kita 1 bulan saja, yaitu ketika kita membuat laporan karya inovatif kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan ini sudah bisa kita cetak. Jadi halaman ini bisa kita cetak, tampilan cetaknya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini kita cetak sesuai dengan kebutuhan untuk SKP-nya. Nah,
Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, setelah kita membuat SKP, maka SKP itu akan dinilai oleh atasan kita, itu nanti di akhir tahun lah, katakanlah di akhir tahun. Maka kita masuk dulu ke penilaian kinerja guru. Nah, di penilaian kinerja guru 360 ini, yang pertama kita ada lembar kuesioner. Nah, di bawah data awal ini ada menu lembar kuesioner, kita buka saja. Ini ada 3 macam. Yang pertama adalah kuesioner MP1. Itu dari teman sejawat. Ini kita cetak sebanyak 10 lembar. Kemudian dibagikan kepada guru untuk memberikan scoring ya. Scoring di sini ada beberapa macam indikator. Kalau TP artinya tidak pernah, kemudian kalau KD kadang-kadang, kalau SR sering. Ini diisi secara manual. Kemudian nama guru dan seterusnya, mata pelajaran, hari tanggal. Nah, ini bisa diisi. Kemudian yang kedua yang perlu kita cetak juga adalah lampiran MP2, yaitu responden peserta didik. Kita cetak sebanyak 10 buah, 10 lembar. Nah, kebetulan di responden peserta didik ini terdiri dari 2 lembar. Jadi silakan untuk memudahkannya itu dicetak secara bolak-balik. Jadi ini ada 2 lembar, ada lembar pertama, kemudian lembar yang kedua ini. Nah, dicetak balik-balik karena semuanya sudah kami kasih nomor halaman. Yang ketiga adalah responden dari orang tua peserta didik. Jadi sama, ini hanya 1 lembar. Nah, untuk kuesioner MP ini, untuk kuesioner responden peserta didik, ini sebaiknya dilakukan setelah pengamatan. Jadi ketika penilai PKG itu melakukan pengamatan kepada guru di kelas mana, maka kemudian setelah selesai pengamatan, kita ambil secara acak 10 peserta didik untuk mengisi kuesioner ini. Kalau untuk teman sejawat, ini bisa kita lakukan kapanpun ketika kita ada waktu. Sementara kemudian untuk yang orang tua peserta didik, ini kan diambil 3 orang. Nah, ini kita bisa minta dari kelas yang diamati 3 orang kita serahkan untuk diisi orang tuanya, dan mungkin pada hari berikutnya bisa dikumpulkan kepada kita sebagai penilai. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita selesai melaksanakan kuesioner ini, maka kemudian kita cetak yang berikutnya, yaitu lembar pengamatan. Lembar pengamatan ini adalah pengamatan dan pemantauan yang kita lakukan kepada guru. Jadi diisi secara manual, kita tulis tangan dengan pulpen. Ada 12 kompetensi yang ada di sini. Jadi mulai dari kompetensi 1 sampai kompetensi ke-14. Nah, ini seperti ini. Kita cetak. Nah, setelah itu dicetak seluruhnya 14 lembar, kemudian diisi secara manual. Nah, setelah kita selesai melakukan pengamatan, maka kemudian langkah yang berikutnya kita bisa merekap hasil kuesioner. Nah, di rekap MP01 ini yang PKG 360. Nah, dari responden 10 responden teman sejawat tadi kita masukkan di sini. Nah, responden 1 berarti nomor 1, responden 2 nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 10. Ini angkanya adalah kalau tidak pernah itu berarti 0, kemudian kalau kadang-kadang itu 1, kalau 2 itu sering. Nah, ini secara manual bisa. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan merekap hasil responden dari peserta didik. Ini juga sama, ada 10 responden. Kita isi secara manual di sini. Ini contoh saja. Oke, sampai 10 responden. Kemudian yang ketiga adalah dari responden orang tua peserta didik. Nah, ini juga bisa kita isi, misalnya di sini. Dan seterusnya. Ini yang nomor 3 bisa diisi juga. Nah, setelah selesai merekap responden
dari orang tua peserta didik kita lanjutkan untuk merekap kehadiran. Nah, kehadiran ini untuk sekarang kita bisa minta print out dari admin prasasti ya. Itu hanya memang agak mitatis sedikit karena memang belum kompatibel dengan format PKG kehadiran ini. Tapi kami secara pribadi ketika ada evaluasi pada tanggal 10 November seingat kami itu sudah menyampaikan ke pihak BKPP untuk tahun berikutnya itu bisa dibuatkan rekap yang kompatibel dengan PKG ini. Mudah-mudahan nanti seperti itu. Nah, ini diisi yang pertama adalah di kolom terlambat. Jadi mulai Januari itu rekap terlambatnya berapa menit, Februari berapa, kemudian pulang lebih cepatnya ini berapa, kemudian tanpa keterangan berapa. Ini diisi semuanya. Setelah itu bisa langsung dicetak sebagaimana tadi MP1, 2, 3 juga langsung dicetak. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, setelah kita menyelesaikan proses PKG 360, kita bisa melakukan scoring untuk penilaian kinerja guru berdasarkan lembar pengamatan yang kita lakukan pada saat pengamatan. Nah, lembar scoringnya di PKG ini bentuknya seperti ini. Ini ada 14 kompetensi, kami berikan pengait, jadi di sini misalnya kompetensi 1 bisa diklik ini, kompetensi 1, kompetensi 2, 3, dan seterusnya hingga kompetensi 14. Ini bisa dilakukan. Nah, caranya cukup mudah, jadi sahabat-sahabat tinggal mengisi di kolom yang berwarna biru. Jadi kotak-kotak warna biru. Misalnya di indikator kompetensi 1, indikator 1. Ketika kita melihat bahwasannya buktinya tidak ada, maka di sini berarti diganti dengan 0. Ganti saja dengan 0, maka di sini akan pindah menjadi 0. Kalau kadang-kadang ya diisi 1. Kalau kemudian kadang-kadang kalau sering berarti 2 dan seterusnya. Ini sampai untuk seluruh indikator bisa kita isi seperti itu di kolom yang berwarna biru. Nah, setelah selesai kita kembali dan ini juga dicetak. Jadi lembar scoring tadi juga kita cetak sebanyak 14 lembar dan masing-masing ini sudah ada nomor halamannya. Sudah saya kasih nomor halaman. Nah, setelah itu selesai, maka sebenarnya proses dari penilaian PKG sudah selesai. Kita tinggal cetak saja. Jadi lembar pengamatan tadi ini kan sudah dicetak ada 14 lembar, kemudian scoringnya ini juga dicetak ada 14 lembar, rekap MP1 sampai dengan rekap kehadiran kita cetak. Kemudian kita mencetak lampiran 1B. Nah, ini tinggal nyetak saja. Karena data-datanya sudah terisi, kita tinggal nyetak. Kemudian yang kedua lampiran 1C-nya juga sama, kita tinggal nyetak saja. Nah, tinggal nyetak, dicetak. Terus lampiran 1D juga tinggal nyetak. Jadi di sini yang bersangkutan mendapat nilai 92. Nah, secara logika kalau kita menggunakan PKG biasa itu dia nilainya amat baik. Tapi nilai PKG ini dia cuma diberi proporsi 70%. Kemudian penilaian teman sejawat ini 10%, peserta didik 10%. Orang tua peserta didik 10%. Nah, hasilnya yang dari 92 ini terkumpulnya 89,96. Kemudian masih lagi dikalikan dengan persentase kehadiran karena ketidakhadirannya itu 2,33%. Nah, dari nilainya ini kemudian jadi 85 ya. Jadi 85,4% kategori baik. Ini bisa kita cetak. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian bagaimana kita menata berkas itu? Kami siapkan di urutan bendel berkas PKG. Ini diklik saja. Nah, inilah urutannya. Yang pertama paling atas lembar verifikasi, lampiran 1D, 1C, 1B, kemudian lembar pengamatan kompetensi 1, di bawahnya adalah scoring kompetensi 1 dan seterusnya sampai lembar pengamatan kompetensi 14 dan scoring kompetensi 14. Kemudian di bawahnya lagi adalah lampiran MP1 yang asli. Jadi dari 10 responden teman sejawat kita ambil 1.
yang tulisan tangan itu. Kemudian lampiran MP2 dari peserta didik yang 10 kita ambil 1, kemudian dari lampiran MP3 responden orang tua peserta didik kita ambil 1, di bawahnya rekap masing-masing, rekap teman sejawat, rekap peserta didik, rekap orang tua, kemudian yang terakhir adalah rekap kehadiran. Nah, kemudian di atasnya ini lembar verifikasinya tinggal nyetak saja, ditaruh paling atas. Di sini ada verifikasi dari pengawas, ya, verifikasi dari pengawas. Kemudian kita cetak juga covernya. Nah, ini covernya. Nah, covernya seperti ini. Kalau kepingin logonya diganti bisa diganti, diklik saja. Ya, ini bisa diganti mestinya ini. Oke. PKG udah selesai. Nah, setelah PKG selesai, sudah dicetak, maka kita masuk kembali ke SKP. Yani SKP di penilaian SKP, yang pertama kita masuk capaian SKP. Nah, di capaian SKP ini, data-data dari SKP yang dilakukan di awal tahun di bulan Januari, semua sudah terekap. Dan secara otomatis, untuk nilai pembelajaran, yaitu di realisasi ini nilai PKG tadi sudah otomatis masuk di sini. Demikian juga untuk penilaian menjadi tugas tambahan ya, yang menjadi pengawas penilaian dan juga guru kelas. Ini otomatis masuk di sini. Nah, yang bisa dilakukan hanya mengisi kolom yang berwarna merah-merah ini. Yang kasih kami kolom warna merah, yang pertama adalah untuk tugas tambahan di bulannya. Nah, di bulannya ini bisa diisi apakah full, misalnya jadi pengawas penilaian pembelajaran. Nah, ini mestinya kan hanya 4 bulan misalnya, 4 bulan. Kemudian yang di sini menjadi guru kelas ini 12 bulan. Ini seperti ini. Nah, berikutnya untuk diklat fungsional. Nah, ini rencananya sudah masuk, kita hanya menilai apakah tercapai atau tidak. Kalau tercapai 1 berarti kita isi 1, kalau tidak tercapai ya kita kosongi. Nah, misalnya jadi nilainya nanti kosong, tapi kalau misalnya tercapai lebih dari 1, misalnya 3, ya kita tulis 3 di sini. Kemudian waktunya, kalau hanya 1 bulan ya 1 bulan, kalau 2 bulan ya 2 bulan, misalnya seperti ini. Kemudian untuk karya tulis tadi, publikasi membuat PTK ya, yang disimpan di pustakaan, kalau tercapai 1 ya ditulis 1, kalau tidak tercapai ya dikosongi, artinya dikasih 0 seperti ini. Kita anggap saja tercapai. Kemudian waktunya 1 bulan. Untuk membuat modul, nah, misalnya dia tercapai 2, ya kita tulis 2. Nah, seperti ini. Kemudian pedoman guru hanya 1 ya, kalau waktunya 1 bulan ya kita tulis 1 bulan. Kemudian membuat alat pelajaran, nah ini misalnya tercapai 1, kita tulis 1. Kemudian waktunya berapa, 1 bulan. Nah, berikutnya itu untuk kuantitasnya, jadi kualitasnya ini prosentase. Nah, kalau baik berarti 76. Nah, seperti ini. Untuk penunjang tugas guru sama, yang kita isi hanya di jumlah ketercapaian, kemudian kualitasnya, kemudian lamanya, waktunya dan sebagainya. Nah, setelah selesai bisa langsung kita cetak. Nah, setelah capaian SKP kita cetak, kita juga langsung bisa membuka PPK atau DP3-nya. Nah, di DP3 ini untuk nilai SKP sudah terisi. Nah, yang kita lakukan pertama, di sini kami siapkan petunjuk, itu adalah nilai perilakunya. Jadi perilakunya berapa? Nah, misalnya seperti ini 79 ya. Atau misalnya ini 80 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai. Nah, langkah berikutnya yang bisa kita ganti hanya tanggal diterima pegawai di sini. Ini sudah kami siapkan tanggal di akhir, tapi bisa diganti. Silakan kalau mau diganti. Kemudian yang kedua, tanggal diterima, ini bisa diganti, disesuaikan. Kemudian tanggal ini tanggal diterima pegawai, ini tanggal diterima atasan pejabat penilai. Nah, ini bisa diganti. Dan setelah itu bisa dicetak secara bolak-balik karena ini terdiri dari 2 lembar. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, yang terakhir dari nilai capaian SKP ini kita langsung
bisa ke pak tahunan. Nah, di pak tahunan ini yang dirubah hanya 2 item saja. Yang pertama adalah nomor SK-nya ini. Jadi nomor SK-nya ini bisa diganti, disesuaikan, silakan dengan kondisi sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah angka kredit pendidikan jika ada. Jadi kalau misalnya merencanakan ada ijazah baru, nah berarti dimasukkan di sini. Misalnya ijazah itu kan rata-rata 50 nilainya. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada, dihilangkan. Nah, yang lainnya langsung bisa kita cetak karena nilai dari capaian SKP tadi ini sudah masuk. Jadi di rencana SKP-nya kita cek ya. Rencana SKP-nya angka kreditnya adalah 30.865. Kita cek di sini 30.865. Kemudian capaian SKP-nya angka kreditnya 33,365. Kita cek di sini 33,365. Udah cocok, kepala sekolah dan seterusnya sudah selesai, bisa kita cetak. Nah, sahabat-sahabat sekalian, begini gambaran dan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi PKG 360 SD 01 untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak jelas bisa menghubungi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.